saya ingin mereview sejenak terkait dengan jaring pengaman sosial yang ada dengan menggunakan dana desa. Jadi semula dana desa digunakan untuk jaring pengaman sosial bidang kesehatan dan ketahanan ekonomi. Yang bidang kesehatan dalam bentuk desa tanggap COVID-19. Di dalamnya mengatur pembentukan relawan desa lawan COVID-19 dengan semangat gotong royong. Kemudian yang jaring pengaman sosial ketahanan ekonomi dalam bentuk padat karya tunai desa. Ini kita keluarkan dalam bentuk SE nomor 8 tahun 2020 serta SE nomor 11 tahun 2020. Perjalanan berikutnya Bapak Presiden sebagai wujud komitmen perhatian beliau terhadap rakyat, maka dana desa diperintahkan untuk direalokasi, untuk digunakan bantuan langsung tunai. Nah, karena bentuknya realokasi dan permen-permen yang lama belum mengatur tentang bantuan langsung tunai, maka Kementerian Desa melakukan revisi Permendes nomor 11 menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, terkait dengan BLT dana desa, yang pertama sasaran. Siapa sasaran BLT dana desa atau sering disebut dengan BLT desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena COVID-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah. Jadi belum dapat PKH, belum dapat bantuan pangan non tunai, dan segala bentuk kebijakan jaring pengaman sosial yang ada. Itu sasaran BLT desa. Ditambahkan di sana adalah keluarga yang memiliki keluarga rentan sakit menahun atau sakit kronis. Kenapa ini dimasukkan? Karena kedekatan antara COVID-19 dengan penyakit-penyakit menahun, darah tinggi, gagal ginjal, jantung, dan seterusnya. Itulah makanya di dalam indikator dimasukkan sebagai salah satu faktor penerima. Kemudian siapa yang melakukan pendataan? Yang melakukan pendataan adalah relawan desa lawan COVID-19 yang sudah dibentuk oleh kepala desa dan diketuai langsung oleh kepala desa. Di mana basis pendataannya? Basis pendataannya adalah RT, rukun tetangga. Masing-masing RT diupayakan minimal didata oleh 3 orang relawan desa. Kenapa 3 orang? Karena ini pendataan baru, meskipun merujuk pada DTKS, tetapi yang didata adalah mereka keluarga miskin akibat kehilangan mata pencaharian, maka dibutuhkan pendefinisian miskin. Nah, pendefinisian miskin kalau dibikin indikator terlalu rumit tidak akan bisa ketemu, maka indikatornya adalah mereka yang miskin akibat kehilangan mata pencaharian. Nah, pendataan dilakukan oleh 3 orang supaya ada kesepahaman antar lebih dari 1 orang bahwa keluarga itu miskin. Kalau sudah disepakati oleh 3 orang pendata, di mana 3 orang pendata itu adalah warga RT itu, pasti sangat paham tentang karakteristik warga di RT itu. Itulah makanya kita meminta agar pendataan dilakukan oleh 3 orang. Nah, lalu bagaimana tahapan terkait dengan pendataan? Dari pendataan di tingkat RT oleh relawan desa lawan COVID-19 dibawa ke forum yang namanya Musdesus, Musyawarah Desa Khusus. Untuk apa? Untuk lakukan verifikasi dan validasi. Ini penting supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak di dalam membahas dan memutuskan siapa sih yang berhak menerima BLT desa. Setelah disepakati di Musdesus, barulah ditetapkan oleh kepala desa. Ini juga dalam upaya memberikan ruang bagi kepala desa supaya tidak menjadi tumpuan kesalahan ketika ada pendataan-pendataan yang kurang akurat.
Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, setelah di tingkat desa selesai, maka data tadi dibawa ke kabupaten. Tujuannya apa? Sinkronisasi. Sehingga harapannya adalah dengan dilakukan sinkronisasi di kabupaten, tidak ada lagi yang namanya overlapping. Karena apapun dalam konteks bantuan sosial atau bantuan langsung tunai itu kuncinya dua. Yang pertama adalah kecukupan, yang kedua ketepatan sasaran. Dua hal ini tidak boleh ditinggalkan. Insya Allah kalau dua hal ini terpenuhi, selesai, tidak akan ada masalah. Cukup barangnya yang akan diberikan, kemudian tepat sasaran. Nah, untuk ketercukupan itu salah satu syaratnya adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai ada keluarga yang menerima lebih dari satu kebijakan. Itulah makanya sejak awal di dalam konteks BLT desa harus mereka yang belum mendapatkan PKH, belum mendapatkan bantuan pangan non tunai, dan bahkan kalau perlu tidak overlapping dengan kartu prakerja. Nah, supaya apa? Supaya dana yang ada di APBD juga bisa teralokasikan pada sasaran yang tepat. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, komitmen Bapak Presiden untuk memikirkan rakyat Indonesia yang terkait dampak COVID-19 betul-betul bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, barangnya cukup dan tepat sasaran. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengharapkan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan di dalam sinkronisasi data yang sudah di-store oleh desa supaya terjadi percepatan di dalam penyaluran BLT desa.